Terima kasih Pak Sunarso atas summary dari pertemuan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk undangannya pada hari ini untuk acara BRI Microfinance Outlook 2023. Karena saya tahu motor di belakang BRI itu otaknya untuk membuat indikator dan yang lain-lain dulu adalah asisten peneliti saya, jadi saya selalu impress dengan BRI. Waktu masih muda banget, sekarang kita sudah sama-sama senior Pak Anton. Pak Sunarso dan teman-teman semuanya, tadi yang disampaikan oleh Pak Sunarso mengenai bagaimana lingkungan global dan juga bagaimana kondisi kebijakan ekonomi kita di dalam mengarungi sebuah masa yang tidak biasa. Kita berhadapan dengan pandemi yang 3 tahun, ada negara yang masih struggle, kita relatif sudah bisa stabil dan kita tetap akan fokus untuk memberikan vaksinasi booster tahun ini sehingga diharapkan pada tahun ini kita bisa mendeklarasikan bahwa pandemi sudah over. Jadi tadi pagi Bapak Presiden bersama Menko Perekonomian dan kita semuanya, para menteri, gubernur, mendeklarasikan sebuah masa transisi sebelum pandemi selesai. Banyak pelajaran yang diperoleh dari para menteri dan bahkan Presiden sendiri memberikan sebuah testimoni. Pada masa 3 tahun terakhir adalah masa-masa di mana banyak unknown yang dalam situasi yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak tahu persis apa yang akan berkembang. Sebagai eksekutif, sebagai presiden, beliau harus membuat banyak keputusan-keputusan dan itu implikasinya pada sisi ekonomi, sosial, dan kesehatan maupun keselamatan masyarakat sangat fundamental. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah kita capai. Indonesia fast forward 3 tahun, I think we are relatively in a very good shape dari sisi pandemic handling maupun dari sisi pemulihan ekonomi. Namun kita semua tahu bahwa pemulihan ekonomi seperti yang menjadi tema G20 Indonesia tahun lalu sebagai presidensi Recover Together, Recover Stronger, itu tidak as smooth dan as easy as what everybody thought, enggak cuman kita. Dipikirnya sesudah ada vaksin, masyarakat mulai pulih lagi, maka ekonomi kembali normal and then we can focus on growth. Ternyata tidak. 3 years sesudah pandemi behavior masyarakat berubah dan ini menyebabkan ketidaksinkronan antara sisi pemulihan demand side dengan respons sisi supply side-nya. Ini yang menimbulkan komplikasi pertama tahun 2021 pada saat kita melihat inflasi meningkat karena demand exceeding supply. Supply-nya bukan hanya karena masalah produksi belum normal, tapi distribusi transportasi juga tidak normal. Mencari sopir truk susah, mencari pekerja untuk bekerja lagi di sektor restoran tidak mudah dan ini menimbulkan hiccup-nya adalah harga. Another challenge adalah membaca situasi itu. Tadinya dipikir oleh para policy maker, kalau saya bilang policy maker, Bank Sentral, Menteri Keuangan, melihat situasi itu sebagai temporary transisi dari situasi yang tadinya mandek karena pandemi menjadi normal kembali. Sehingga behavior dari policy response adalah inflation itu adalah tekanan sementara karena transisi. Ternyata inflasinya tidak sementara karena kemudian selain behaviornya cukup lama, normalisasinya cukup lama, scarring efeknya cukup dalam dari sisi production dan distribution, maka kemudian menimbulkan juga inflasi yang lebih persisten bahkan merambat naik, ditimpa atau ditambah juga dengan situasi geopolitik, yaitu perang di Ukraina yang kemudian menimbulkan spillover ke pangan dan energi. Nah, semua komoditas naik karena memang demand exceeding supply
dan ditambah uncertainty dari sisi supply disruption yang terus continue terjadi. Itu episode yang kita rekam di 2022. Dan untuk Indonesia, pada saat negara-negara advance yang sudah mulai pulih sejak 2021 dihantam dengan inflasi tinggi, dan itu semuanya memecahkan rekor. The highest inflation in 40 years. Amerika, Eropa, Inggris, yang semuanya caught by surprise dengan level dan kecepatan kenaikan harga tersebut. Respons kebijakan dengan monetary policy, yaitu kenaikan suku bunga dan likuiditas, otomatis akan membuat perlemahan ekonomi. Sehingga 2022 semua negara yang relatifly sudah recover 2021, tiba-tiba 2022 trennya justru melemah. Nah, Indonesia yang interesting, kita justru di 2021 waktu itu kita sudah mulai pulih, di 2022 gaining momentum untuk pemulihan yang luar biasa kuat. Kuartal ketiga yang sudah keluar 5,7% dan itu diikuti dengan pengangguran menurun, penciptaan kesempatan kerja meningkat, kemiskinan juga mulai menurun lagi, dan bahkan pemulihan ekonomi growth-nya itu merata semua region, semua pulau naik, Sumatera bahkan sekarang sudah catch up mendekati 5%, 4,7, dan Bali Nusa Tenggara yang hit hard terutama Bali karena sektor transport, sektor akomodasi dan sektor makanan minuman berhubungan dengan tourism, mereka juga sudah pulih. Jadi kita lihat kalau Sulawesi memang relatively stable naik, Kalimantan diuntungkan dengan adanya pemulihan dari komoditas, Papua meningkat sangat tinggi. Jawa jelas karena itu adalah consumer base, mereka tumbuh mengikuti pertumbuhan konsumsi. Inilah cerita recovery yang sangat kuat di Indonesia. Across region, across aggregate demand, consumption, investment, export, sehingga APBN tidak perlu harus menjadi motor penggerak satu-satunya dan terdepan. APBN mulai bisa mundur pada saat motor yang lain yaitu consumption, investment, dan ekspor tumbuh secara sangat tinggi dan pulih. Inilah strategi yang kita terus lihat, makro, sektoral, regional, sampai kepada mikro pelaku. Pertumbuhan ekonomi Indonesia momentum di 5,7 diperkirakan akan bertahan di kuartal keempat ini, sehingga the overall year pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin akan di 5,3 atau mungkin bahkan 5,4. Kita lihat sepanjang kuartal keempat tahun lalu tidak ada disrupsi yang cukup besar. Menjelang akhir tahun meskipun waktu itu kita juga concern mengenai pembukaan di RRT apakah menimbulkan spread dari COVID, ternyata juga tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Sehingga momentum itu terjaga, sehingga kita cukup confidence di 2022 kita menutup dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi. Dari sisi agregat demand semuanya berkontribusi, consumption kita tumbuh di 5%, investment kita juga tumbuh di atas atau mendekati sekarang hampir 6%, dan ekspor kita yang relatif sangat kuat. Sehingga government spending bisa tidak menjadi satu-satunya motor seperti yang terjadi tahun 2020 dan 2021. Secara sektoral juga pemulihan ekonomi juga tumbuh. Yang surprise sebetulnya buat kita semua, pandemi itu menimbulkan scarring effect, efek luka yang dalam. Tentu yang disebut winning sektor, sektor-sektor yang tumbuh tinggi seperti komunikasi karena udah jelas, kesehatan selama terjadinya pandemi, spending untuk kesehatan melonjak sangat tinggi. Itu sudah pasti adalah yang akan tumbuh. Tapi ternyata di dalam proses recovery kita, surprisingly untuk Indonesia satu, manufacturing kita sangat resilient, tumbuhnya juga tinggi. Kedua, perdagangan di Indonesia pulih secara sangat cepat dan kuat.
perdagangan itu sangat resilient karena Indonesia itu melakukan policy buka tutup, mallnya setengah buka 50%, harus pakai peduli lindung, lockdownnya sedikit di sebelah sini, PSBB 1, derajat 2, derajat 3, movement, tapi perdagangan jalan terus. Dan bahkan recovery-nya cukup tinggi. Ini yang menimbulkan juga dampak terhadap tadi penciptaan kesempatan kerja. Dan sesudah pemulihan kita cukup momentumnya gaining very strongly pada tahun 2022 yang lalu, kita lihat transportasi sudah pick up luar biasa tinggi. Kalau kemarin Anda mau pergi akhir tahun, walaupun tiket pesawat itu cukup tinggi, cari seat aja susah. Di berbagai tempat destinasi itu sudah fully booked. Kita lihat, karena saya tidak punya rencana holiday, tapi last minute tiba-tiba saya punya waktu selama Christmas 2 hari, saya pengen pergi ke Bali, end up dengan hotel yang tidak kita inginkan karena hotel itu sudah fully booked. Menteri Keuangan nggak bisa book Pak Benarso, karena tidak pernah planning. Ini hanya menggambarkan cerita tentang recovery yang across the board, tadi akomodasi, makanan minuman, transportasi yang terkena dampak luar biasa. Nah, yang kita akan lihat sebetulnya juga sektor construction. Construction itu very labor intensive dan biasanya spillover-nya sangat besar. Makanya kita sekarang fokus kepada sektor perumahan dan yang lain-lain. Nah, dalam situasi momentum pemulihan ekonomi yang sangat kuat, tentu kita berharap institusi keuangan seperti perbankan yang masih merupakan majority dari lembaga keuangan di sektor keuangan kita juga recover dari sisi aktivitinya. Memang terkonfirmasi kalau kita lihat dari mulai kredit yang disalurkan meningkat, kredit konsumsi meningkat, kredit modal kerja meningkat, kredit investasi meningkat. Makanya kita lihat DPK-nya kemarin pertumbuhannya tidak setinggi seperti semasa tahun 2021-22. Itu indikasi bahwa mereka yang punya pihak ketiga yang punya dana ini mulai menggunakan dananya, which is good untuk consumption dan untuk aktivitas ekonomi. Dan NPL karena sudah mulai turun, pemerintah tetap memberikan support yang cukup baik. Kita berharap ability untuk menchannelkan sehingga loan to deposit ratio-nya juga akan bisa recover lagi. Saya rasa ini masih belum fully normal sehingga dia harusnya bisa mensupport growth. Nah, memasuki 2023 semuanya memandang dan melihat apa yang akan terjadi karena memang external environment kita sangat tidak pasti. Bahkan lembaga-lembaga internasional tuh berlomba-lomba menciptakan proyeksi yang membuat makin gloomy. Ada alasannya memang. Kalau interest rate meningkat secara luar biasa 450 basis point hingga 500 basis point hanya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan, pasti sektor ekonomi terkena. Jarang sektor ekonomi bisa resilient dengan suku bunga naik 5% hanya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sehingga memang memunculkan banyak tadi selama inflasi masih tinggi dan kemudian monetary policy-nya menjadi cenderung ketat dan suku bunga tinggi, dan ini masih ditambah combine dengan emerging market seperti kita adalah munculnya fenomena capital outflow atau flight to quality, maksudnya kalau interest rate di Amerika sekarang udah 5%, ya mereka menganggap selama ini dolar interest rate almost zero, suddenly 5%. Ini menimbulkan sedotan yang luar biasa, plus dolar yang menjadi relatively very strong. Ini environment yang mengguncang-guncang dari sisi global yang masuk ke sektor keuangan karena masuk dalam bentuk cost of fund, borrowing cost, dan juga risiko dari sisi entah currency, inflasi, suku bunga. Sehingga memang muncullah, kalau seandainya suku bunga tinggi di negara-negara Eropa dan di Amerika diproyeksikan kemungkinan terjadi resesi. Kalau motor penggerak ekonomi dunia
yaitu Amerika, Eropa akan resesi, sementara RRT dalam situasi yang relatively adjust terhadap situasi lockdown yang very strict and then suddenly open. Ini menimbulkan banyak dinamika yang harus kita waspadai. Nah, Indonesia sendiri karena negara kita bukan negara kecil, kita the biggest economy di ASEAN. Kita juga punya population yang relatif besar, sehingga domestic market kita memang bisa menjadi penyangga atau compensating environment global yang tidak favorable seperti yang disampaikan oleh banyak lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan lain-lain. Dan kita punya alasan untuk tetap bisa menjaga our domestic source of growth tanpa menafikan bahwa external source of growth seperti ekspor itu peranannya sangat penting untuk Indonesia. Nah, kalau kita lihat APBN sebagai shock absorber, waktu pertama 2020 shocknya adalah pandemi. Tapi pandemi menyebabkan penerimaan negara drop 16%. Sementara kebutuhan belanja justru naik 12%. Sehingga widening deficit unavoidable. Tapi APBN mengabsorb shock itu. Karena kalau APBN-nya nggak kuat, begitu guncang di penerimaan dan belanja, APBN-nya kolaps, dia akan membuat ekonomi juga makin rapuh atau bahkan ikut porak-poranda. Jadi yang terjadi di 2020 itu shock yang terjadi begitu sangat besar, APBN itu mengabsorbnya. Shock itu di dalam dirinya. Memang konsekuensinya defisit naik. Kalau kita lihat defisit yang tadinya hanya 1,7 melonjak menjadi 6,3% dari GDP. Naiknya itu mendekati 1.000 triliun sendiri within 12 bulan. Pada saat financing environment-nya juga nggak friendly karena semua orang sangat khawatir terhadap COVID, sehingga volatilitas di bonds market, money market, stock market, semuanya meng-create additional risk pada saat kita need additional financing yang extremely high. Nah, makanya dalam tahun 2020 muncullah Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 yang menjadi Undang-Undang Nomor 2, dan di situ termasuk ada kerjasama pemerintah dengan Bank Indonesia untuk mengelola kebutuhan financing yang melonjak sangat tinggi. Tapi pemerintah mengabsorb 1.000 triliun itu karena dia adalah the only machine di dalam perekonomian saat itu. Yang lain semuanya lumpuh. Konsumsi berhenti karena nggak bisa, investasi mandek, semuanya lihat. Dan seluruh dunia juga berhenti. So the only yang melakukan apa yang disebut survival dan sekaligus recovery adalah APBN. Biayanya bisa mencapai financingnya mendekati 1.000 triliun rupiah. Nah, dengan kondisi APBN yang menghadapi tekanan ternyata cukup resilient sehingga mereka cepat segari pulih. Dengan pemulihan ekonomi dan juga ekspor plus commodity boom, kombinasi semuanya itu menyebabkan APBN kita bisa segera pulih kembali. Yaitu penerimaan kita tumbuh tahun 2021 22%, tahun 2022 tumbuh lagi 30%. Jadi kalau Pak Narson nanti mau bilang, Bu, profit saya tumbuh dan tumbuh, ya kira-kira kompetisi sama saya lah kira-kira. Tapi saya mesinnya dan kapalnya gede banget Pak gitu ya. Dan kita tetap jaga belanjanya untuk tetap steady. Karena kita nggak langsung kemudian kalau pulih pemerintah langsung tidak. Kita melakukan shock absorber melalui belanja dan melalui pendapatan negara. Oleh karena itu selama 3 tahun ini pertumbuhan
dari belanja kita masih double digit 10%, 11%. Jadi keep growing. Sebagian sangat besar adalah untuk mendukung terutama kelompok yang paling rentan. Masyarakat 40% bottom and UMKM. Itu yang menjadi fokus kita. Nah, UMKM ini masalahnya adalah pemerintah nggak bisa melakukan sendiri. Seluruh program tadi yang disebutkan, 64 juta pelaku, 97% dari total kesempatan kerja, semuanya membutuhkan intervensi yang sifatnya all out dari semua sudut dan semua pelaku. Instrumen APBN masih dan perlu melakukan. Dan kita melakukannya pun kadang-kadang juga atau sering most of the time melakukannya adalah melalui instansi atau lembaga-lembaga. Nah, saya senang bahwa sekarang kita tracking UMKM ini secara lebih detail. Karena dia menggambarkan betapa denyut ekonomi kita itu sebetulnya ada di sana. On the other hand, kalau kita tahu bahwa UMKM itu penting, namun lembaga keuangan formal seperti bank itu memberikan kreditnya masih sangat rendah. Dari sisi persentase saja Indonesia itu 20% total lending dari lembaga keuangan untuk UMKM. Negara-negara sekitar kita, no matter kita bisa argue mengenai definisi UMKM ya, tapi mereka itu memberikan pinjaman kepada kredit kecil, usaha menengah dan mikro itu bisa mencapai 50 bahkan bisa 80% seperti yang terjadi di Korea Selatan. Ini menggambarkan bahwa mereka ability untuk growing karena liquidity cukup dan akses capital cukup. Kalau tadi bicara tentang financial inclusion, saya sangat senang moga-moga ini bisa membuka ability untuk pushing more financing kepada UMKM. Nah, kalau kita lihat memang UMKM di Indonesia masih dominated oleh sektor perdagangan. Tapi sektor perdagangan itu tadi yang menyelamatkan juga dari sisi penciptaan kesempatan kerja. Memang degree antara informality dan formality ini menjadi suatu persoalan. Sektor jasa di Indonesia masih harus ditingkatkan quality-nya. Karena kalau tadi Pak Narso bilang, Bu, kita menaikkan dari 3.000 US dollar ke 12.000 seperti RRT dalam waktu kurang dari 15 tahun, itu karena ada kenaikan productivity. Berarti itu quality, bukan hanya sekedar wirawiri tapi nggak ada productivity-nya. Jadi memang quality dari UMKM kita memang perlu ditingkatkan. Sehingga kalau kita bicara tentang UMKM tadi, lebih dari 45 juta yang belum memadai pembiayaannya, dan kalau kita lihat di dalam chart 18 juta yang belum sama sekali mendapatkan pembiayaan, 5 juta masih melalui rentenir atau berarti very high cost atau lembaga-lembaga keuangan lain, hanya sedikit yang enjoying subsidized lending yang dibiayai oleh pemerintah. Poinnya, teman-teman BRI apalagi sebagai lembaga yang memiliki trademark brand name identik dengan UMKM, BRI tidak sekedar a lender ke UMKM. PR kita mengenai UMKM begitu banyak. Makanya di dalam cara kerjanya termasuk bagaimana BRI ikut berkontribusi meningkatkan produktivitas dari UMKM, quality dan productivity. Kalau dia hanya sekedar memutar uang pasti, karena jumlah 45 juta itu they need money for whatever, survival sampai hidup yang hanya sekedar hidup. Dan itu tempat untuk memutar uang banyak sekali di situ. Tapi kalau kita bicara tentang kesejahteraan yang naik, kita bicara tentang tadi prosperity yang lebih baik, ya berarti kita harus meningkatkan productivity, kualitas. Dan itu kerjaan banyak banget karena we are talking about 65 juta pelaku. Ini yang saya harap tentu antara pemerintah dengan lembaga keuangan seperti BRI yang memang trademarknya di situ, bahkan kita titipkan PNM dan Pegadaian ke BRI supaya mesin BRI itu lebih kuat lagi di dalam meningkatkan
pembiayaan UMKM dan pemberdayaan. Nggak hanya membiayai, memberdayakan, bukan memperdayakan. Beda P dan B itu besar sekali. Memberdayakan that mean harus diisi dengan banyak hal. Tentu dalam hal ini kemampuan dari BRI sebagai institusi menjadi pertaruhan seberapa maju Indonesia. Kalau make profit, udah pasti make profit lah. Wong ini adalah sektor yang they even willing to pay interest sampai 50% atau ke rentenir, kan segitu kan Mbak? So if just making money, pasti making money. Kecuali kalau terjadi masalah governance serius di BRI, itu pastinya akan terjadi kecelakaan. Moga-moga enggak. Tapi kalau BRI steady dan bagus dijaga dengan leadership dan yang lain, make money itu udah pasti. Jadi harusnya BRI itu is not just making profit. Harus ada indikator mengenai tadi quality dari UMKM yang harusnya ditingkatkan lebih lagi. Sinergi dengan instrumen keuangan negara sudah pasti. Coba Pak Narsol lihat aja sekarang nih menunya. Dari yang paling tidak berdaya, paling rentan rakyat kita. Kemarin saya sama Bu Menteri Sosial diajak ke Malang. Di situ ada program beliau untuk tentu program Keluarga Harapan, kelompok usaha tani, dana desa yang diberikan itu bahkan sifatnya adalah grant, hibah. Bukan pinjaman. Kemudian mulai masuk yang disebut program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Mereka-mereka yang diberikan dana dan ternyata bisa create bisnis. Kayak kemarin saya lihat dari mulai tukang bakso, ada tukang membuat tak sulam, ada yang membuat bahkan ini Pak Narso, kolam renang dari plastik gitu, anak-anak pengen cebur-cebur di situ, yes. Itu amazingly mereka bisa create bisnis di level, dan termasuk ini sepatu hari ini saya ganti sepatu hanya untuk ke BRI, ini adalah sepatu dari UMKM yang saya pakai hari ini. Jadi bagaimana kita mengcombine dari mulai yang paling vulnerable diberikan bantuan sosial, di-equip dan mereka mulai berusaha, diberikanlah dari mulai BPUM yaitu dari koperasi, kemudian KUBE, kita memberikan dalam bentuk UMI, sampai kemudian ditangkap oleh BRI dalam bentuk kredit mikro, super mikro, mikro, sampai kecil dan menengah. Kita menaikkan jumlah dari subsidi untuk KUR kita sehingga jumlah tahun depan bisa mencapai 450. That's really big. Kalau itu asumsinya adalah pemain baru yang kita rekrut. Yang menjadi persoalan ternyata yang mendapatkan KUR adalah yang existing, yang harusnya dia sudah bisa menggunakan market rate malah balik menjadi subsidized rate. Nah ini membutuhkan komitmen kita semuanya, kerjasama kita semuanya. Gimana caranya kita untuk mereka betul-betul resilience dan memang mendapatkan support kalau mereka perlu support. Namun kalau mereka memang sudah bisa berkompetisi mandiri, dia harus bisa mandiri juga. Ini jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah dari mulai pure memberikan bantuan cash, subsidi, sampai kepada modal, akses modal, dan dalam bentuk dana bergulir sampai kepada mereka mengentas dan menjadi betul-betul pelaku yang bisa produktif. Dia tidak terkena beban biaya bunga yang besar sekali, yang sangat besar, yang kemudian bisa mengkerdilkan kegiatan ekonomi mereka. Nah Bapak dan Ibu sekalian, untuk tahun 2023 ini kita naikkan seluruh belanja di dalam rangka untuk UMKM mencapai 45,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya 30,8. Ini sudah termasuk mengcover tadi berbagai subsidi bunga dan juga di dalam rangka untuk penjaminan
Karena kalau lembaga keuangan formal seperti BRI mau minjem tapi making sure bahwa risikonya besar, pemerintah menjadi stop gap, memberikan jaminan sehingga berani untuk masuk ke area yang relatively risky. Nah, saya tentu sangat berharap bahwa BRI akan meningkatkan kinerjanya di level yang non monetary tadi, tapi pada indikator quality dari UMKM yang kita bisa angkat. Karena kita butuh UMKM yang kuat. Kita punya kuantitasnya udah pasti banyak, tapi quality dan resiliency mereka untuk bisa menjadi pelaku yang bisa berkiprah di market, berkompetisi itu menjadi penting. Dan banyak alasan untuk mereka bisa makin berkembang. Contohnya APBN kita akan membelanjakan 3.060 triliun tahun ini. Hampir sama dengan tahun lalu 3.090 triliun. Dari 3.060 triliun di luar masalah gaji dan belanja modal yang besar, belanja modal pun kita tetap akan minta TKDN. Jadi kalau kita bicara tentang konten domestik, disitulah letaknya pentingnya UMKM tadi. Sekarang ini daerah-daerah mereka sudah, kalau beli makanan untuk rapat seperti kayak gini, moga-moga itu bukan buah impor ya Pak ya, di BRI. Itu harusnya adalah makanan dari UMKM sekitar. Pemerintah daerah sudah melakukan, BRI kayaknya agak kurang nih, off. Jadi itu adalah salah satu pemihakan, seluruh spending sebanyak mungkin adalah untuk UMKM. Itu butuh afirmasi dan komitmen memang. Tapi belanja barang pemerintah, entah itu dari mulai untuk berbagai kegiatan, Pak Hadianto tahu betul, even meeting, even Anda melakukan itu sebetulnya konten untuk belanja yang menimbulkan spillover ada. Apalagi belanja-belanja barang yang memang bisa disediakan oleh UMKM. Jadi saya berharap belanja dari APBN akan semaksimal mungkin memperkuat. Tadi kita menggunakan dari mulai bantuan sosial, subsidi, jaminan, plus belanja yang dipakai untuk mereka mendapatkan order dari bisnisnya. Kalau BRI bersama-sama pemerintah terus secara detail melihat kemana uang itu mengalir sampai di ujung, dan kita terus memperhatikan quality dari spending itu benar nggak menciptakan apa yang disebut multiplier effect, velositas yang cukup, maka saya akan sangat optimis. Pertama, pemulihan ekonomi Indonesia akan tetap bertahan dan resilient. 2023 APBN kita memprediksi 5,3%. Kita tahu bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional memproyeksikan lebih rendah dari itu, 4,75%. Saya tetap optimis 2023 kita bisa bertahan dijaga di 5% ini. Kalau tadi kita sekarang making sure melihat kepada quality dari apa yang kita kerjakan secara detail. Environment global, inflasi tadi ditanyakan atau disampaikan Pak Narso. Indonesia relatif dalam inflasi yang mild. Globally inflasi akan menurun. Indonesia waktu globalnya inflasinya tinggi, kita masih ada di 5,5 atau 5,2. Pada saat yang lain double digit 10% atau di atas 9. 400 basis point itu gede banget bedanya. Jadi kita ingin dan akan melihat inflasi bisa kembali lagi ke 3%, plus minus 1. Kalau kita lihat inflasi mulai menurun bukan karena demand-nya weakening, tapi karena stability dari sisi price karena supply, maka purchasing power akan bisa terjaga, konsumsi bisa bekerja terus. Dengan situasi itu orang menjadi confidence untuk invest. Mulai meminjam di bank atau mereka melakukan IPO, dan perbankan juga mulai merasa confidence untuk memberikan lending yang lebih meningkat, agresif lah bisa dikatakan. Selama ini kan ya memang kalau ditanyain udah pinjemin, sudah, tapi ya tetap hati-hati dalam artian terlalu konservatif. Hati-hatinya tetap benar, tapi konservatifnya rada dihilangin, rada berani gitu loh Pak Narso. Gitu.
Nah, ini akan membuat ekonomi kita akan tumbuh secara relatively tinggi dan resilient pada saat global environment-nya juga sedang adjust kepada situasi yang sangat sulit. Saya ingin menutup dengan tadi karena hari ini adalah bicara tentang ESG. Financial inclusion sudah pasti BRI adalah harusnya motor di depan. Saya berharap adopsi terhadap teknologi digital jangan kendor. Karena itu is a must go. Mungkin orang melihat beberapa harga saham dari beberapa perusahaan digital mengalami ups and down, tapi kalau bicara tentang teknologi digital is something which is a must. Udah pasti nggak ada pilihan, ke depan itu ke sana. Kedua, mengenai ESG, dengan adanya sekarang concern mengenai climate change, walaupun tadi disebutkan di Davos kayaknya agak tertutupi dengan awan mengenai inflasi, resesi, walaupun tonnya sekarang saya lihat MD dari IMF mengatakan kayaknya sudah nggak terlalu sangat buruk, kayak gitu nggak tahu deh, terlalu sangat buruk, dulu sangat gelap gulita, sekarang agak tidak terlalu gelap gulita. Berarti sudah ada tanda kenapa, karena kita lihat inflasinya ternyata stabilize dan kemarin Eropa jelas PMI-nya indeks manufakturnya mereka udah mulai nembus 50. Surprise pada bulan pertama Januari. Itu adalah sangat early terhadap harapan mereka bahwa mereka akan segera pulih. Nah, kalau kita berharap environment globalnya ternyata tidak segelap gulita seperti yang diprediksikan oleh IMF, ada sinar-sinar yang mulai nembus, Indonesia harusnya lebih baik. Karena pada saat kemarin gelap gulita aja Indonesia masih bagus. Jadi tahun ini saya berharap teman-teman di BRI tentu dengan fokus meningkatkan dan ikut menunjang pemulihan ekonomi tetap tinggi dengan kualitas yang baik dan tentu dengan tadi environment, sustainability dan governance. Governance pasti bankers, kan saya sudah bilang bankers itu harusnya bisa dipercaya karena Anda punya apa tuh Pak? Punya janji atau apa namanya? Code of conduct atau ya Anda sudah punya janji secara itu tadi pokok-pokok. Itu jadi saya anggap kalau Anda violate governance sebetulnya Anda mencederai your own commitment tentang integrity. Tapi kalau social dan environment itu agak lebih kompleks. Social mungkin selama ini BRI bisa klaim kredit saya itu membantu dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Tapi kita juga harus tetap hati-hati untuk melihat apakah benar-benar kualitas dari sosial masyarakat itu sustainable secara baik. Kedua mengenai environment, saya rasa mungkin BRI harus mulai invest karena saya hampir yakin dan saya berharap komposisi lending untuk corporate versus UMKM. Untuk masalah environment di UMKM mungkin akan jauh lebih rumit sebelum kita come up dengan bagaimana menghitung berapa karbon diproduksi dari setiap kegiatan. Boro-boro di UMKM yang besar aja belum kita hitung secara baik. Tapi itu sama seperti teknologi digital, that's the direction that we are going. So prepare, better prepare daripada Anda nanti caught by surprise. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada seluruh jajaran BRI ya, dari direksi, manajemen, komisaris, jaga sebagai lembaga keuangan yang terus resilient. Namun sekarang saya mengharapkan supaya BRI memberikan nilai tambah yang lebih, tidak hanya secara financial tapi tadi sosial dan juga dari sisi environmental. Tentu dengan governance tetap dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.